أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di dalam 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu adalah merupakan 10 hari yang sungguh sangat istimewa. Kita punya juga 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan itu juga sangat utama, sangat dahsyat. Terkait dengan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, Nabi sampai menyebutkan ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hari-hari di 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga jihad fi sabilillah bisa menandinginya? Nabi bersabda, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali orang yang keluar dari rumahnya berangkat berjihad fi sabilillah dengan membawa harta benda, jiwa, raga, lalu dia tidak kembali lagi, tidak pulang, tidak membawa apa-apa, artinya gugur di medan juang, yaitu mati syahid. Itulah kira-kira keistimewaan dan keutamaan amal soleh yang dilakukan di hari-hari dari 10 hari
di bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertama. Nilainya setidaknya adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah, membawa jiwa, raga, harta benda, lalu tidak pulang lagi. Artinya mati syahid. Mendapatkan predikat syuhada sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dahsyatnya dan itulah besarnya fadilah hari-hari yang kita sekarang sedang di dalamnya. Dan di antara puncak dari 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, kenapa 10 hari ini menjadi sangat istimewa? Karena di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini nanti ada puncaknya. Puncaknya yaitu Yaum Arafah, hari Arafah. Kalau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ada puncaknya. Puncaknya itu Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya puncak keutamaan di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu adalah ada pada Yaum Arafah, hari Arafah. Mari kita lihat beberapa keutamaan hari Arafah ini. Yang pertama, Bapak dan saudara-saudara sekalian, hari Arafah itu adalah hari penyempurnaan agama Islam. Orang-orang Yahudi pernah berkata, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yawm aidan. Ada ayat di kitabmu wahai orang-orang Islam, andaikan ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami jadikan hari di mana ayat itu turun sebagai aidan, sebagai hari raya. Umar bertanya kepada mereka, ayu ayatin, ayat apa yang kalian maksud? Mereka menjawab, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat yang aku maksud adalah ayat yang kalian miliki, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-ayat itu. Surat Al-Maidah ayat 3, yaitu ayat di mana Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Mendengar jawaban orang Yahudi ini, Umar kemudian berkomentar, sungguh kami tahu pada hari apa dan di mana ayat itu turun. Aku tahu ayat itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah. Aku tahu ayat itu turun pada hari Arafah ketika Nabi wukuf di Arafah pada hari Jumat. Itulah dahsyatnya hari Arafah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hari penyempurnaan agama Islam ini. Yang kedua, keutamaannya di hari Arafah itulah hari di mana paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari api neraka. Pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak sekali manusia dari api neraka. Apa artinya? Berarti dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang ketemu hari Arafah, mengikuti syariat yang disyariatkan, maka insya Allah surga. Sama dengan kira-kira siapa yang ketemu dengan Lailatul Qadar, dia beribadah pada saat itu,
maka dia mendapatkan keutamaan yang sungguh sangat besar. Nabi bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan manusia dari neraka min yaumi Arafah, melebihi daripada pada hari Arafah. Itulah dahsyatnya hari Arafah. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, hari Arafah itulah hari terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semua waktu, semua hari Allah buka manusia untuk berdoa kepadanya. Tapi Nabi bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan Nabi menunjukkan, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, aku dan para nabi sebelumku, adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi silakan nanti pada hari Arafah kita memperbanyak doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk minta keselamatan, minta dibebaskan dari api neraka, minta dimasukkan ke dalam surga, agar diberikan keberkahan dalam hidup rumah tangga, anak dan istri dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa-doa yang sangat mustajab, doa-doa yang sangat tepat. Dan silakan untuk diperbanyak membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena zikir ini, pernyataan ini adalah pernyataan tauhid yang tentu saja tauhid adalah afdhalul zikr. Ucapan la ilaha illallah itulah ucapan yang paling utama, ucapan yang juga seharusnya nanti kaum muslimin, setiap orang yang beriman, tidak melupakannya sebagai ucapan terakhir ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak dan saudara-saudara sekalian, saking dahsyatnya hari Arafah ini, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kaum muslimin yang melakukan ibadah haji pada hari Arafah hendaknya wukuf di Arafah. Pada hari Arafah hendaknya wukuf di Arafah. Hingga Nabi menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah pada hari Arafah. Wukuf di Arafah bukan pada hari Arafah tidak ada keutamaan, tapi wukuf di Arafah ada keutamaan, dan itu menjadi rukun haji adalah pada hari Arafah. Sampai Nabi menyebutkan itulah puncak daripada haji. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, kalau ketemu dengan hari Arafah dan wukuf di Arafah, katakanlah hanya 1 menit sekalipun, maka sah hajinya. Sebaliknya, semua manasik dilakukan, tapi satu ini ketinggalan, tidak wukuf sama sekali di hari Arafah, di padang Arafah, maka batal haji. Itu dahsyatnya hari Arafah, sehingga menjadi rukun haji
yaitu wukuf di padang Arafah pada hari Arafah, bukan pada hari yang lain. Khusus hanya pada hari Arafah itu jamaah haji wukuf secara serentak, semuanya wukuf di padang Arafah itu. Berikutnya, yang kelima, Bapak dan saudara-saudara sekalian, keutamaan hari Arafah. Bagi kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, maka secara keseluruhan disunnahkan pada hari itu untuk puasa Arafah sehari. Nabi menyebutkan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa itu menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Jadi itu kehebatan, padahal hanya satu hari, tapi menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan itu disyariatkan, disunnahkan bagi yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Jadi serentak yang melakukan ibadah haji pada hari itu wukuf di Arafah, tidak dalam kondisi puasa. Tetapi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka disunnahkan untuk berpuasa. Dan berikutnya, yang keenam, Bapak dan saudara-saudara sekalian, keistimewaan hari Arafah. Satu hari puasa, katakanlah juga ada yang melakukan sampai memang 9 hari berpuasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya Aidul Adha. Jamaah haji melakukan lempar jumroh, lalu kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan, sementara yang tidak melakukan ibadah haji maka disyariatkan untuk sholat Aidul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Itulah luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan disebutkan di dalam hadis, memang pada hari yang ke-10 itu tidak ada amalan yang lebih utama daripada menyembelih hewan kurban sebagai bentuk pengorbanan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Karena siapa yang berjuang, siapa yang berkorban, itulah yang layak untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan kesuksesan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tub 'alaihi innahu at-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad qaidil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, menasihati dalam kebenaran,
dan mau nasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.